untuk menyadarkan mereka kalau harta dan tahta di dunia ini tidak ada harganya, hanya amal ibadah mereka nanti yang akan diuji. Nanti ini baru pertama saat ini diturunkan. Ini termasuk belum seberapa ya Mbah? Ini belum seberapa. Hati-hatilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan kita tim Padepokan Putra Bengawan. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya dalam perlindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan, umur yang panjang, yang barokah. Di kesempatan hari ini kita mau mengungkap dari sisi gaib. Astagfirullahaladzim, kemarin itu di Jogja lagi mendapat ujian dari Allah, ada gempa. Oleh sebab itu kita tim mau menarik sosok gaib yang bisa menjelaskan sebenarnya gempa di Jogja itu nanti masih merembet-merembet atau akan terjadi dengan prediksi-prediksi gempa mega terus. Oleh sebab itu kita tim mau menarik dari sisi gaib, mudah-mudahan nanti ada keterangan yang bisa bermanfaat. Perlu diingatkan sedulur semuanya bahwa semua bencana yang diturunkan Allah itu tidak lebih, tidak kurang. Itu sebagai tanda peringatan kepada umat manusia, bahwa dijelaskan di Al-Quran dan di hadis sunnah Kanjeng Nabi itu setiap bencana-bencana yang diturunkan di dunia itu sebagian besar karena ulah manusia itu sudah melampaui batas. Oleh sebab itu kita monggo saling introspeksi diri, saling mengoreksi apakah kita itu selama ini lebih jauh kepada Allah ataupun kita itu lebih dekat kepada Allah, dan itu kembali kepada pribadi masing-masing. Monggo dikoreksi sendiri-sendiri. Yang jelas Allah itu menurunkan bencana itu sebagai peringatan, dan biasanya itu manusia sudah melampaui batas. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur semuanya yang selama ini sudah membantu mendukung berkembangnya channel Padepokan Putra Bengawan. Mudah-mudahan kebaikan sedulur-sedulur semuanya dibalas oleh Allah beribu kali lipat kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan. Untuk menyingkat waktu, monggo kita mulai proses mediumisasinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan hari ini kita ditemani oleh beliau Bapak Widodo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon doanya ya sedulur, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apapun, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Monggo Pak dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dibersihkan semua, dibersihkan semua, dikatakan Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sosok gaib yang bisa menjelaskan tentang gempa yang terjadi di Jogja kemarin, apa nanti akan merembet bencana-bencana yang lebih besar atau akan terjadi apa prediksi gempa megatrus sallallahu alaihi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, energinya menyesuaikan, pita suara yang terbuka, bisa berkomunikasi, berdialog dan manusia baik dan benar. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, dengan siapa nggih ini? Saya dari pantai selatan. Panjenengan siapa? Saya seorang abdi di sana. Panjenengan itu sosok jin atau apa? Jin. Wujud seperti apa panjenengan? Saya seperti manusia biasa. Abdi kerajaan Niroro gitu atau kerajaan yang lain? Ya, kerajaan yang baru. Kerajaan apa itu? Iya. Sebetulnya di sana itu ada kerajaan-kerajaan. Banyak sekali kerajaan di pantai selatan itu. Kalau boleh tahu panjenengan sudah muslim belum? Alhamdulillah sudah. Panjenengan punya nama? Punya deh. Siapa nama panjenengan? Nama saya Kimaruto. Kimaruto. Iya. Panjenengan itu bertugas abdi itu sebagai apa? Saya sebagai pengawal. Pengawal. Iya. Pengawal. Ya, pengawal di kerajaan Den. Saya ikut kemana-mana. Sebelum kita mulai, saya cek dulu kebenarannya ya Mbah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allah. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai, saya suguhi hidangan dulu ya Mbah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sallallahu. Monggo Mbah, dinikmati hidangannya. Terima kasih. Gini Mbah, saya mau bertanya ini Mbah. Iya. Kemarin itu kan katanya di Jogja itu terjadi gempa Mbah, dan sampai terasa di sini. Itu sebenarnya gimana toh Mbah? Kejadiannya gimana dan maksudnya gimana? Akan terjadi lagi Den. Nggih. Gempa yang akan lebih dahsyat. Karena alam ini sudah berat menanggung dosa-dosa manusia yang serakah. Tidak lama lagi akan ada gempa yang jauh lebih besar. Itu sebetulnya untuk memperingatkan umat manusia agar mereka ingat kepada Allah, menjaga keseimbangan alam. Semuanya harus berhati-hati, karena bencana ini tidak akan pilih kasih. Semuanya akan rata dikasih bencana. Kalau boleh tahu Mbah, Iya.
Yo gempa itu memang sudah atas kehendak Allah nggih. Tetapi kalau boleh tahu itu ada campur tangan dari sosok gaib enggak? Ya pastinya ada, Den. Karena para iblis sudah mulai bergerak menyusupi hati-hati manusia sekarang. Mereka menutupi dengan keyakinannya mereka agar mereka berbalik arah kebenaran yang ditampakkan oleh iblis-iblis itu, yang membuat orang-orang akan terlena, akan jati dirinya tertutupi oleh hawa nafsunya, Den. Kalau saya boleh bertanya, Mbah, Iya. sebenarnya proses terjadinya gempa di Jogja kemarin itu gimana, Mbah? Kan panjenengan kan penguasa di daerah situ. Itu terjadinya gimana secara alam itu, Mbah? Ya, itu kan sebuah lempengan besar di dasar bumi. Itu ada penggeseran sedikit. Nanti setelah lempengan itu kembali lagi, ya akan seperti biasa. Nah itu panjenengan kan tahu, kenapa tidak dibantu agar tidak terjadi gempa itu, Mbah? Itu sebetulnya, Den, dari makhluk-makhluk seperti saya itu tahu, Den. Tapi itu bukan tugas kamu. Itu ada yang lebih akan menyampaikan, Den. Kan waktu saya kecil dulu, Mbah, katanya kalau gempa itu ada sesosok naga yang menggerakkan ekornya atau gimana, itu gimana, Mbah? Benar atau tidak itu? Iya, Den, karena Nusantara dijaga seekor naga besar. Dan sekarang beliau sudah mulai menggerakkan. Beliau sekarang sudah siap untuk berjalan. Makanya akan terjadi penggeseran yang jauh lebih dahsyat. Dengan awal di Jogja ini, Mbah, apa benar prediksi-prediksi gempa megatrus di seluruh Nusantara ini akan benar-benar terjadi atau hanya prediksi saja, Mbah? Ya, bagi orang-orang yang percaya kebenaran Allah, itu akan terjadi. Tidak akan lama lagi akan terjadi ombak yang sangat besar akan bergejolak. Manusia-manusia mereka akan ingat Allah di saat mereka menerima bencana itu. Tapi itu akan terlambat sebetulnya. Rubahlah hati-hati kalian, perilaku kalian sejak saat ini, karena setelah itu terjadi tidak akan dielakkan lagi. Itu sangat menyakitkan. Masih ada waktu sementara untuk merubah manusia-manusia sekarang. Sadarlah. Kalau boleh tahu, Mbah, kan aku narik sosok gaib berulang kali itu kok cuma manusia itu kembalilah, sadarlah. Nah yang secara dohir yang nampak itu yang dilakukan maksiat manusia itu seperti apa, Mbah? Ya, mereka harus mengekang hawa nafsunya sendiri, kepentingannya sendiri.
harus mencari jati dirinya menuju yang ilahi. Karena saat ini banyak sekali ilmu-ilmu menuju ke sana yang kesasar. Manusia sekarang penglihatannya bagus-bagus, tapi rohani mereka, hati mereka buta. Mereka tidak sadar. Mereka tidak akan sadar kalau tidak dikasih bencana. Inilah takdir mereka. Nah, ya, maksiat apa Mbah yang dilakukan selain itu? Iya, banyak sekali. Dan apalagi yang mendustakan Allah, yang menduakan keyakinan mereka. Dengan cara apa Mbah? Ya, banyak sekali sekarang manusia-manusia menyembah para iblis yang diberi kekuatan penuh saat ini. Mereka akan mengguncang hati-hati orang-orang yang sebenarnya ingin mencari jati dirinya, akan dibelokkan oleh mereka sendiri. Kalau saya sarankan, berbaliklah kepada Sang Kuasa. Jalan sudah terbuka, kita tinggal sendiri membuka mata. Kemana tujuan ibadah kita? Kan tidak bisa dipungkiri Mbah, di akhir zaman ini kan yo ekonomi ini serba susah, apa yo pengaruh banyak orang yang melakukan kemusyrikan dengan meminta bantuan kepada bersekutu kepada iblis untuk mencari pesugihan, atau itu gimana Mbah? Iya, itu bisa. Tapi kebanyakan sekarang semua bisnis dikuasai oleh mereka yang mempunyai hawa nafsu yang sangat besar. Mereka lupa dengan sesama hidupnya. Mereka memperkaya diri sendiri. Mereka lupa mereka tidak akan bisa bersedekah kalau tidak dengan adanya bencana. Ini buat mengetuk mereka untuk mereka bisa bersedekah, untuk menyadarkan mereka kalau harta dan tahta di dunia ini tidak ada harganya, hanya amal ibadah mereka nanti yang akan diuji. Nanti ini baru pertama saat ini diturunkan. Ini termasuk belum seberapa ya Mbah? Ini belum seberapa. Hati-hatilah orang yang mengaku bisa bicara dengan Allah, karena akan menemui azabnya. Jangan mengaku bisa. Kita bicara dengan Allah. Kalau kita bicara dengan Allah, pasti akan dikabulkan. Tapi mereka mengaku. Setelah diberi bencana, mereka kebingungan sendiri. Kita harus berhati-hati betul dan saat ini. Benar dalam
2-3 tahun ini ekonomi negeri ini akan sangat sulit. Kemarau berkepanjangan. Nanti akan ada sebuah kebakaran yang sangat besar. Akan terjadi di kota besar. Kalau boleh tahu, Iya, apa dengan bencana-bencana ini akan pertanda bertugasnya pimpinan akhir zaman ini, Pak? benar sekali, Den. Sebetulnya beliau sudah mempunyai paku-paku bumi yang diandalkan. Tapi mengapa sekarang malah banyak yang ragu akan beliau? Sekali tempat itu ada paku bumi dari beliau, insya Allah bencana akan jauh lebih berkurang. Karena hanya beliau yang akan mengendalikan keseimbangan alam sebetulnya. Dari bangsa panjenengan itu, goib-goib itu sebenarnya sudah tahu toh Mbah akan terjadi seperti ini. Kami tahu, Den. Tapi saya harus ceritakan sebatas yang kami tahu. Tidak akan lebih. Kami bicara hanya untuk memperingati manusia agar ingat kepada Allah yang sebenarnya. Karena saya datang ke sini, ini adalah tugas yang berat untuk menyampaikan semuanya. Tapi karena ini tugas, saya harus melaksanakannya. Lalu kalau pesan-pesan mumpung belum terlanjur itu bagaimana Mbah pesan-pesannya itu? Ya, Agar manusia itu lebih hati-hati bagaimana? bagi kalian yang ingat, yang menyadari kebesaran Allah, takutlah akan kuasa Allah, taati semua perintahnya, taati betul yang diajarkan Rasulullah. Hanya beliau yang akan mengajarkan. Dialah raja dari segala raja. Mungkin semua orang akan mengaku seperti beliau. Banyak sekali yang akan mengaku sebagai Imam Mahdi sekarang. Hati-hatilah dengan tutur kata kalian. Karena Imam Mahdi yang sebenarnya sudah ada. Jangan engkau membandingkan dengan beliau. Karena kalian bukan apa-apa. Hanya kalian akan membuat murka beliau. Banyak pengikut kalian yang akan sengsara. Banyak sekali yang engkau ajarkan hanyalah menyesatkan umat-umat Rasulullah. Hati-hatilah betul. Wahai penguasa-penguasa, ingat betul
kejadian-kejadian gempa ini akan banyak gunung yang akan mengeluarkan api yang sangat besar. Mungkin bisa menutupi bumi ini. Hati-hatilah bagi yang sudah ikut dengan beliau. Kuatkan tekad kalian, kuatkan rasa rindumu kepada beliau. Dengan rasa rindu itu akan terpancar sebuah ilmu. Yakini dalam hatimu, karena beliau tahu siapa yang akan mendapat tugas sebenarnya. Tinggal kalian menjaga hati kalian, membersihkan hati-hati kalian dari nafsu-nafsu dunia ini deh. Karena sudah banyak yang terpilih, banyak yang sudah terpilih. Hati-hati deh. Akan banyak yang membelokkan, banyak yang akan menghujat. Tapi tenanglah, itu karena keteguhan hati-hati kalian lah yang akan menuntun kita di hadapan beliau. Terima kasih Mbah atas dialognya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan kehatian kepada umat ya Mbah. Iya. Monggo panjenengan undur diri, lanjutkan tugas lagi. Kami tim jika banyak kekurangan kesalahan yang mohon sebesar-besarnya Mbah. Terima kasih Aden sudah mengundang saya. Saya mohon pamit. Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sekian pemirsa, dialog kita dengan sosok gaib yang mengaku abdi di kerajaan Pantai Selatan. Beliau tadi menjelaskan bahwa bencana gempa di Jogja kemarin itu baru awal. Jika manusia itu tidak mulai merubah diri untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, akan terjadi bencana-bencana yang lebih besar. Gempa akan terjadi di mana-mana, dan apa yang dikatakan beliau tadi, nanti juga akan terjadi gunung meletus dan kebakaran. Saya tekankan sedulur semuanya, jangan 100% percaya apa yang dikatakan sosok gaib ini tadi. Ambil saja sisi positifnya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan lebih-lebihnya semakin iman dan takwa kepada Allah. Kami tim mohon undur diri. Jika banyak kekurangan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.